Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Gujali dari kelompok presentasi titrasi odometri. Bersama dengan Saudara Arya, Saudara Iwan, dan Saudari Siti. Kalau bicara odometri, maka kita bicara suatu metode analisis dengan mentitrasi larutan zat produksi atau reduktor dengan larutan standar zat pengoksidasi atau oksidator. Odometri adalah suatu metode tidak langsung yang melibatkan iodinida berlebih ditambahkan pada pengoksidasi untuk membebaskan iodin yang digunakan menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium atau iodida. Senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4, 5H2O, kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat dengan indikator kanji atau amilum. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui kadar tembaga atau Cu pada larutan hasil titrasi. Teori umum, metode titrimetri masih digunakan secara luas karena merupakan metode yang tahan, mudah, dan mampu memberikan ketepatan presisi yang tinggi. Keterbatasan metode ini adalah bahwa metode titrimetri kurang spesifik. Titrasi odometri digunakan untuk menentukan kadar dari zat-zat uji yang bersifat reduktor dengan titrasi langsung. Titrasi redok berdasarkan pada perpindahan elektron antara titran dengan analit. Jenis-jenis titrasi ini biasanya menggunakan potensiometri. Untuk mendeteksi titik akhir, menggunakan potensiometri untuk mendeteksi titik akhir. Meskipun demikian, penggunaan indikator yang dapat berubah warnanya dengan adanya kelebihan titran juga sering digunakan. Titrasi yang melibatkan iodium dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu titrasi langsung iodometri dan titrasi tidak langsung iodometri. Ini pendapat Rohman tahun 2007. Pada Pharmacopoeia Indonesia, titrasi iodometri digunakan untuk menentukan kadar asam askorbat, natrium tiosulfat, metapiron atau antalgin, serta natrium tiosulfat, dan sediaan injeksi. Ini pendapat Ibnu Ghalib tahun 2007. Demikian paparan pembuka dari laporan titrasi odometri. Yang selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Saudara Arya. Demikian. Terima kasih. Halo, saya Arya Pramadian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum iodometri. Pertama-tama saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan dalam praktikum iodometri. Yang pertama ada klem, yang kedua buret, yang ketiga Erlenmeyer, yang keempat ada bulb, yang kelima ada pipet, yang keenam labu takar 100 ml, dan terakhir ada corong. Lalu untuk bahan-bahan percobaan, di sini kita menggunakan yang pertama tembaga 2 sulfat atau CuSO4, lalu yang kedua kalium kromat atau K2CrO7, yang ketiga natrium tiosulfat Na2S2O3, yang keempat kalium iodida atau Kl 10%, yang kelima ada kanji, yang keenam ada HCl atau asam klorida, dan yang ketujuh ada H2SO4 asam sulfat. Untuk proses standarisasi dari praktikum iodometri, yang pertama adalah isi buret dengan natrium tiosulfat dan pastikan buret tidak ada gelembung sama sekali. Dan yang kedua, larutan berada pada titik awal atau harus di titik 0. Yang ketiga, larutan dipipet K2CrO7 kalium kromat sebanyak 25 ml 0,02 N, masukkan ke Erlenmeyer. Lalu tambahkan 15 ml Kl kalium iodida 10%, kemudian masukkan 10 ml larutan HCl 4N ke Erlenmeyer yang ada dalam larutan kalium kromat. Lalu kita lihat perubahan dari warnanya. Kemudian
larutan dititrasi dengan cara digoyang-goyang hingga muncul warna kuning muda. Dan yang terakhir adalah ditambahkan dengan kanji dan dititrasi lagi sampai berubah warna menjadi hijau samar. Dan bagaimana penetapan dari CuSO4? Yaitu dengan cara memasukkan larutan CuSO4 sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer, kemudian masukkan larutan H2SO4 4N sebanyak 5 ml, tambahkan 15 ml larutan Ki 10%, kemudian larutan dititerasi dengan NaS2O3 hingga ada perubahan warna menjadi kuning muda. Lalu tambahkan indikator kanji atau amilum sebanyak 5 ml, dan yang terakhir dititerasi hingga warnanya berubah menjadi putih kekuningan. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan. Data hasil percobaan pada praktikum. Pertama, untuk standarisasi natrium tiosulfat, larutan kalium kromat ditambahkan dengan larutan Ki ditambahkan dengan HCl, kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat, maka larutan akan berwarna kuning muda. Kemudian ditambahkan indikator amilum atau kanji, kemudian dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat, maka larutan akan menjadi berwarna hijau seulas atau hijau samar. Yang kedua, untuk penentuan kadar CuSO4, CuSO4 ditambahkan dengan H2SO4 ditambahkan dengan Ki, maka larutannya akan berubah menjadi warna oranye. Kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga larutannya menjadi warna kuning muda. Kemudian ditambahkan indikator amilum atau kanji dan dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat hingga larutannya menjadi warna putih kekuningan. Untuk perhitungan normalitas natrium tiosulfat, misal pada praktikum didapat volume natrium tiosulfat untuk titrasi sebanyak 40 ml. Maka rumus yang digunakan adalah P1 kali N1 sama dengan P2 kali N2. Di mana P1 adalah volume kalium kromat dan N1 adalah normalitas kalium kromat, P2 adalah volume natrium tiosulfat, dan N2 adalah normalitas natrium tiosulfat. Maka didapatkan normalitas natrium tiosulfat sebesar 0,0125 N. Kemudian untuk penentuan kadar CuSO4, misal pada praktikum didapatkan volume natrium tiosulfat untuk titrasi sebanyak 7 ml, maka persentase Cu2+ pada larutan sama dengan normalitas natrium tiosulfat dikali volume natrium tiosulfat dikali Be dikali 100% dibagi volume CuSO4 dikali 1000, maka persentase Cu2+ pada larutan diperoleh 0,023%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohmah, bagian dari kelompok praktikum titrasi iodometri. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum titrasi iodometri yang sebelumnya telah dibahas oleh rekan-rekan saya. Dalam praktikum ini akan dibahas mengenai titrasi iodometri tidak langsung. Iodometri adalah analisa titrimetrik yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator seperti tembaga 2, di mana zat ini akan mengoksidasi iodide yang ditambahkan membentuk iodin. Iodin yang terbentuk akan ditentukan dengan menggunakan larutan baku tiosulfat. Langkah pertama dalam praktikum kali ini adalah standarisasi NaS2O3 terhadap K2Cr2O7 0,02N. Dari titrasi standarisasi tersebut, kita dapat mengetahui nilai normalitas dari larutan NaS2O3. Pertama, siapkan 25 ml CuSO4, lalu tambahkan dengan HCl 10% 4N dan 15 ml Ki 10%. Penambahan padatan Ki bertujuan untuk pembentukan iodium. Kemudian,
larutan dititrasi dengan NaS2O3 sampai larutan menjadi warna kuning muda. Kemudian ditambahkan amilum sebanyak 5 ml dan dititrasi kembali dengan NaS2O3 sampai larutan menjadi warna hijau seulas atau hijau samar. Pada video praktikum tidak terlihat berapa volume larutan NaS2O3 yang digunakan. Misal, pada praktikum volume larutan NaS2O3 yang digunakan sebanyak 40 ml, maka diperoleh nilai normalitas dari larutan NaS2O3 adalah 0,0125 N. Setelah nilai normalitas dari larutan NaS2O3 diperoleh, selanjutnya kita akan menentukan kadar Cu pada larutan CuSO4 dengan ambil 25 ml larutan CuSO4, setelah itu tambahkan asam sulfat sebanyak 5 ml dan masukkan pula 15 ml larutan Ki 10%. Sama halnya dengan penentuan normalitas, larutan dititrasi dengan NaS2O3 sampai larutan menjadi warna kuning muda. Kemudian ditambahkan amilum sebanyak 5 ml dan dititrasi kembali dengan NaS2O3 sampai larutan menjadi warna putih kekuningan sebagai tanda titik akhir titrasi. Pada video praktikum, tidak terlihat pula berapa volume larutan NaS2O3 yang digunakan. Misal, pada praktikum volume larutan NaS2O3 yang digunakan sebanyak 7 ml, maka diperoleh kadar Cu2+ sebesar 0,023%. Din standar 3. Titik akhir dari titrasi standarisasi natrium tiosulfat pada saat larutan berwarna hijau samar. 4. Titik akhir dari titrasi penetapan CuSO4 pada larutan berwarna putih kekuningan. Dan yang kelima, titrasi iodometri dapat digunakan untuk menentukan kadar zat dan nilai normalitas pada suatu larutan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas semua kerjasama dengan rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.